Rekan-rekan media, terima kasih sebelumnya atas kehadirannya malam hari ini. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan tentang penanganan bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya yang telah dilakukan oleh Polri, Polda NTT pada khususnya. Ya. Baik, jadi di hari kedua ini, saya bersama-sama dengan Forkopimda telah mengikuti rakor yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang dipimpin oleh Bapak Menko PMK, kemudian diadili oleh Bapak Mendagri, Menteri PUPR, kemudian Wamenkes, Wamensos, dan beberapa dirut Pertamina, dirut PLN, dirut dari Telkom juga, PLN juga, dan tentunya membahas tentang penanganan gempa yang terjadi di Pulau Flores. Jadi alhamdulillah, jadi sudah disepakati tentang gerak cepat kita untuk mendukung dalam penanganan bencana tersebut, dan sudah diputuskan bahwa akan dibentuk posko utama di Labuan Bajo. Jadi itu yang akan dikendalikan oleh Kepala BNPB tentunya. Ya, termasuk dihadiri juga Kepala BNPB dan Kepala Basarnas tadi pada waktu rakor. Nah, setelah kegiatan tersebut kemudian kami dibagi beberapa kelompok, termasuk Bapak Menteri juga ke beberapa daerah yang terdampak bencana, dan saya beserta Forkopimda NTT beserta Menteri PUPR dan dirjennya, kami diploting di wilayah Kabupaten ND. Kami sudah melihat langsung ke korban-korban bencana, termasuk gereja-gereja yang rusak, tempat ibadah lainnya, masjid, termasuk tempat pengungsian yang ada di Kabupaten ND. Jadi rekan-rekan sekalian, tujuan saya untuk turun langsung ke lokasi adalah untuk memastikan, jadi bagaimana pelaksanaan tugas Polri di lapangan, apa saja kendala anggota saya dalam penanganan bencana, dan saya juga ingin melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana untuk segera memberikan pertolongan. Dan di hari ini juga alhamdulillah ada 3 lokasi yang sebelumnya masih terisolir. Jadi yang pertama itu di Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Alhamdulillah tadi subuh sekitar jam 5 Kapolres beserta tim bisa masuk ke lokasi tersebut setelah sebelumnya terisolir mereka karena longsor. Jadi di sana memang masyarakat kondisinya sangat mengenaskan, nanti ada videonya juga bisa ditayangkan, dan belum ada bantuan di sana. Alhamdulillah begitu Kapolres Manggarai Timur yang memimpin langsung anggotanya langsung memberikan bantuan, bahkan ada salah seorang ibu hamil yang melakukan pendarahan karena melahirkan secara prematur, alhamdulillah bisa dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah bisa diselamatkan. Kemudian juga sudah memberikan bantuan berupa makanan, minuman, dan obat-obatan. Selanjutnya ada lagi lokasi di Riau, di Kabupaten Manggarai. Itu juga sebelumnya terisolir, jadi Pak Kapolres laporan hari ini juga sudah bisa ditembus dan sudah memberikan bantuan serta mendirikan posko, memberikan tenda posko tanggap darurat untuk menolong korban-korban yang ada di lokasi tersebut yang di Riau. Satu lagi ada lagi di Manggarai, saya lupa namanya kecamatannya, itu kita mendapat laporan dari medsos malah. Jadi dapat medsos kemudian ditanggapi, kita kemudian langsung mengirim anggota BRIMOB ke sana dan alhamdulillah bisa mengevakuasi masyarakat yang terisolir di sana dan belum mendapat bantuan. Nama desanya Desa Dimpong, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai. Ini alhamdulillah sudah bisa dievakuasi oleh BRIMOB juga. Jadi ada 3 lokasi yang sudah berhasil dievakuasi. Jadi alhamdulillah gerak cepat dari anggota di lapangan bisa menolong korban bencana yang terjadi di Kabupaten Manggarai maupun Manggarai Timur. Selain itu pula, Bapak Kapolri sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada Polda NTT. Beliau sudah memberikan BKO pasukan BRIMOB, anggota BRIMOB sejumlah 100 orang ya dengan kemampuan SAR. Jadi memang untuk
tahap awal ini kami masih membutuhkan anggota untuk SAR untuk mencari dan menolong korban yang menjadi korban bencana alam tersebut. Kemudian dikirim juga dari Mabes Polri, tim DVI, Disaster Victim Identification dari Pusdokes Polri, sejumlah 14 orang. Kemudian juga dikirim anjing pelacak khusus berkemampuan SAR mencari korban, karena kita ketahui bahwa andai kata di reruntuhan bangunan, kalau kita mencari itu sangat riskan, sangat bahaya, karena berbahaya takut bangunan itu runtuh, maka dikirim, kita akan menggunakan anjing SAR. Ini dari Mabes dikirim 10 ekor anjing K9 berkemampuan SAR, beserta timnya sebanyak 21 personil. Ada juga sudah dikirim tim humas sejumlah 9 personil, tim logistik 3 personil, dan yang paling penting juga dari kesehatan dan tim trauma healing. Ya, terkait dengan trauma healing ini nanti akan berkolaborasi dengan tim trauma healing dari Polda NTT, karena di Polda NTT kita sudah mempunyai para konselor terapis yang memiliki kemampuan dengan menggunakan teknik USEFT atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique. Ini ada suatu teknik yang sangat efektif sekali untuk merilis emosi-emosi negatif, menghilangkan fobia, trauma, dan lain sebagainya. Dan itu sudah digunakan, sudah diterapkan di Polres-Polres. Tadi saya juga pada waktu berkunjung ke wilayah ND, dari tim terapis Polres ND juga sudah mengaplikasikannya kepada anak-anak yang jadi korban bencana. Karena mereka benar-benar masih trauma. Ya. Kemudian selain itu, dari Mabes Polri, Bapak Kapolri juga memberikan dukungan pesawat. Jadi alhamdulillah, karena lokasi bencana dengan Kupang ini tidak dekat ya. Jadi Flores dengan Pulau Flores dan Pulau Timur ini beda pulau. Apabila ditempuh dengan pesawat juga kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Alhamdulillah sudah di BKO-kan juga dari Korpol Airut, Barkam Polri, berupa 1 unit pesawat kasa, sehingga kami bisa untuk transportasi kami bisa sangat-sangat membantu. Selain itu juga kami juga sudah mendapatkan bantuan kiriman dari Mabes Polri berupa makanan cepat saji, kemudian minuman, tenda, velbet, termasuk obat-obatan. Jadi kita akan langsung kita distribusikan ke para korban bencana yang ada di Pulau Flores. Demikian yang dapat saya informasikan. Mungkin dari rekan-rekan dari media ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Siapa dulu? Silakan. Ya Pak, nih dari yang kanan dulu, silakan. Ya. Oke. Tadi Pak Rudi mengatakan kalau Bapak juga sudah berkunjung ke daerah tersebut. Ya. Sebenarnya apa kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat di sana, Pak? Boleh di... Baik, saya jawab langsung satu-satu ya. Baik, yang pertama tentunya makanan dan minuman. Jadi yang penting, yang pertama kita selamatkan dulu mereka, kemudian memberikan makanan dan minuman, itu yang paling utama dulu, beserta obat-obatan. Ya. Dan tentunya mereka apabila sudah mereka yang mengungsi, yang tempat tinggalnya rusak, hancur, tentunya mereka belum berani ya, karena seperti laporan dari BMKG juga, sampai dengan hari ini masih ada gempa-gempa susulan, walaupun relatif kecil, tapi masih rutin ya. Jadi makanan, minuman, obat-obatan itu yang saya prioritaskan dulu. Demikian Mas ya. Oke, ada lagi? Silakan. Oke. Kira-kira seperti apa evakuasi apa yang akan dilakukan untuk supaya pada satu titik lokasi. Yang kedua terkait dengan banyak materi yang ada di rumah tangga, contohnya yang warga yang mengungsi tetapi banyak barang-barang yang di rumah yang ditinggalkan. Kira-kira seperti apa nih dalam menjaga? Baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama terkait tentang pengungsi mandiri. Tadi waktu kami berkunjung di Kabupaten ND juga menemukan jadi warga masyarakat yang melakukan pengungsi mandiri. Mereka membentuk tenda sendiri berkelompok di suatu desa. Nah,
untuk yang sudah mandiri, kita tentunya yang pertama kita bantu dulu makanan dan minuman, kebutuhan pokoknya dulu, obat-obatan apabila, sambil kami akan menyiapkan tenda nanti posko. Nanti setelah posko utama terbentuk, tadi dari hasil rakor kami, nanti BNPB yang akan mengambil alih membentuk tempat-tempat pengungsian nantinya, entah hunian sementara atau hunian tetap sampai mereka tempat tinggalnya akan dibangun lagi. Ya, tapi ya, paling tidak sekarang adalah yang harus gerak cepat adalah menolong dia, memberikan makanan, minuman dan obat-obatan dulu. Ya, termasuk nanti juga dari Mabes Polri akan datang juga selimut, ada kasur, akan kami segera distribusikan kepada mereka yang melakukan ngungsi mandiri, ya, termasuk apabila kita lihat tendanya kira-kira kurang layak, akan kita perbaiki, kita bikinkan tenda-tenda, karena kami juga akan mendapat bantuan dari kiriman dari Mabes Polri. Kemudian terkait tentang rumah-rumah yang ditinggalkan mengungsi, saya sudah perintahkan kepada seluruh Kapolres jajaran yang terdampak bencana gempa bumi untuk mengamankan, yaitu kewajiban kami untuk mengamankan dengan melakukan patroli, harus menjaga aset-aset properti yang milik masyarakat yang mengungsi. Jadi kita harus menjamin keamanannya, menjamin keutuhan dari aset tersebut. Demikian. Silakan, lain lagi. Pak, silakan Pak ini. Ya, Pak Anton. Ini menunjukkan satu ibu 70 tahun meninggal di kamp pengungsian di Bali karena kelaparan. Mobil-mobil kepolisian atau makanan dewan itu ditahan tapi lari mungkin ke tempat lain, Pak. Apa benar mati karena kelaparan sosial di Bali? Nah, terkait hal ini saya belum dapat laporannya, Pak Anton. Nanti akan kami cek ke lapangan ya kalau ini. Tapi ya, saya yakin kalau andai kata ini pasti kita langsung segera, Pak. Kita drop semua karena prioritas sekali itu, Pak. Karena makanan minum kita drop. Apalagi kita sudah mendapat bantuan dari Bapak Kapolri, dari Mabes Polri, makanan-makanan cepat saji yang akan kita dorong semua untuk masyarakat. Baik, jadi berdasarkan data yang masuk sampai dengan pukul 18.00, ini datanya dinamis ya, akan berkembang tentunya. Tapi yang masuk di posko Mapolda NTT, yang meninggal dunia sekarang berjumlah 55 orang, kemudian luka berat 67 orang, dan luka ringan 123 orang. Demikian Pak Ton ya, silakan yang lain. Ayo, mari. Nagi Kio ya? Oke. Gimana? Oke, patungan, oke. Oke. Oke, terima kasih masukannya, nanti akan saya cek kembali ke wilayah. Memang terkait tentang Kabupaten Nagi Kio ini kami juga sendiri agak sulit komunikasi dengan Pak Kapolres karena saluran komunikasi maupun listrik belum stabil di sana. Kita kadang laporan terputus-putus juga. Ya, termasuk gempa susulan masih banyak terjadi di Nagi Kio. Itu walaupun kecil paling pusatnya sampai di sana ya. Nanti terima kasih masukannya, akan kita perhatikan. Saya akan perintahkan Pak Kapolres Nagi Kio untuk ke lokasi tersebut. Kinde ya, daerah Kinde ya. Desa Tenda Kinde, Desa Tenda Kinde. Oke, Kecamatan Wolo. Nanti dicatat tolong, Pak ya. Baik, terima kasih. Sebab ini yang perlu saya butuhkan, karena termasuk dari medsos tadi ada laporan di medsos, kemudian langsung kita respon. Jadi ada keluarganya di desa apa tadi? Saya lupa namanya tadi, di Manggarai, itu langsung kita respon, kita evakuasi. Ini terima kasih sekali, bahkan mungkin dari masyarakat yang mungkin ingin informasikan, segera informasikan kami supaya kami cepat tanggap untuk membantu menolongnya. Terima kasih informasinya. Ada lagi yang lain? Silakan. Dari mana Pak? Oke. Baik. Jadi data yang masuk ini yang sama juga, ini data akan dinamis, akan berkembang. Jadi untuk data pengungsi ini yang terdata di posko Polda NTT ada 38 titik. Kemudian jumlah pengungsinya 7.670 orang. Saya tekankan kembali, ini data dinamis, akan berkembang. Jadi data yang masuk sampai dengan sore ini 38 titik, 7.670 orang pengungsi. Di 7
7 kabupaten yang terdampak. Ya. Oke, ada lagi? Oh, ya, silakan. Detik, oke. Baik, yang terdampak paling berat adalah di Manggarai dan Manggarai Timur. Ya. Pengungsinya ini banyak juga. Di Manggarai Timur itu 7.300 orang. Ini yang terdata kami. Ini data dinamis juga. Kemudian di Polres Manggarai 2.900 orang. Ini yang terbanyak. Termasuk di Nagekeo juga termasuk banyak. Ini 2.900. Sama jumlahnya dengan di Polres Manggarai. Jadi 3 kabupaten ini. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Oke. Itu sudah berapa banyak dapur lapangan yang diberikan? Terus kalau tidak salah itu di kecamatan Lambele ya. Kenapa ya? Lambele Utara. Nah itu kan informasi masih banyak yang terdelir dan ada beberapa warga yang melakukan evakuasi mandiri tapi di hutan belum tersentuh sama sekali itu. Tapi itu seperti apa? Baik, terima kasih. Tadi yang Lambele Utara sudah saya sampaikan tadi. Alhamdulillah, tadi subuh sudah kita tembus, Pak. Memang belum ada unsur mana yang bisa menembus. Pak Kapolres Manggarai Timur beserta anggotanya bisa tembus tadi pagi dan sudah memberikan bantuan. Kita sudah memberikan makanan, minuman, obat-obatan, bahkan sampai menolong ada ibu-ibu yang melahirkan prematur. Udah kita evakuasi ke rumah sakit. Alhamdulillah sudah tembus. Kita akan, dan sudah dibangun juga posko tenda oleh Pak Kapolres di sana untuk menolong masyarakat yang di sana. Poskonya bikin di situ juga. Pak Kapolres mendirikan di desa itu juga sudah dibangunkan. Ya. Dapur lama lagi proses. Kita nanti akan ini juga karena kita menunggu juga nanti akan diambil alih oleh BNPB tentunya. Kita dikoordinir oleh BNPB. Saya yakin nanti kami akan laporkan juga setelah ada posko utama terbentuk. Kita saling tukar informasi untuk memberikan bantuan ke titik-titik yang diperlukan. Ya. Ya. Oke. Untuk Pulau Paluwe kita sudah masuk, alhamdulillah juga hari ini dari Pol Air kita sudah memberikan bantuan. Tadi sudah melaporkan ke kita, nanti di videonya juga ada kan kita berikan. Alhamdulillah Pulau Paluwe yang jauh terisolir, kita sudah memberikan bantuan makanan minuman. Ya itu yang kita prioritaskan, itu sudah bisa tembus, alhamdulillah. Ya terkait memang Sika, memang kendala ada beberapa. Kita komunikasi dengan dengan Pak Kapolres jajaran tuh agak susah, ya. Entah listriknya kadang-kadang sana masih mati, belum stabil, komunikasi juga terputus, dan saya dengar juga kami belum bisa rencana memang minggu depan saya dengan Forkopimda akan kita upaya tembus ke Nagekeo kita. Ya, jadi memang kami di hari kedua ini belum bisa menembus ke Nagekeo. Ya. Ya, termasuk Dirut Telkom juga tadi pada waktu kami rakor menyampaikan kendala di Kabupaten Nagekeo tersebut. Ya. Kita berharap bersama nanti sudah terbentuk posko utama, ini akan lebih baik lagi. Untuk itu dari Mabes Polri juga sudah memberikan bantuan ke kita, Pak Kapolri sudah membantu ke Polda NTT dengan mengirimkan Starlink. Jadi untuk membantu besok mudah-mudahan bisa nyampe ya. Besok sudah sampai kita. Jadi biar untuk komunikasi, bantu masyarakat juga bisa cepat. Saya juga termasuk berkoordinasi dengan Kapolres juga lebih mudah, ya. Ya, jumlahnya kurang lebih 10 unit kemungkinan. Mudah-mudahan akan kita sebar di titik-titik yang membutuhkan. Ada lagi? Boleh silakan. Kalau memang ini kami siap membantu menyalurkan. Ya, yang penting ayo sama-sama kita gotong royong kita bantu saudara-saudara kita yang menjadi korban. Sama, kami juga dari Mabes Polri, kami dari Polda NTT bahwa anggota Polda NTT ini nggak semuanya selamat loh. Banyak juga ternyata anggota saya yang menjadi korban. Dan mereka juga ngungsi. Jadi termasuk anggota di Manggarai, Polres Manggarai itu ada yang ikut mengungsi dia. Tapi pada waktu kemarin kejadian saya cek dulu kepada seluruh Kapolres. Bagaimana anggota kamu aman semua, rumahnya gimana, mako kamu, Polres, Mapolres atau Mapolsek aman.
Setelah mereka aman, ada juga yang terdampak, kemudian dia sudah membawa keluarganya ke tempat pengungsian. Tugas kita adalah melayani masyarakat. Ayo kita bantu masyarakat. Kita nggak usah nunggu-nunggu apa yang bisa kita lakukan, kita gerak cepat. Selamatkan nyawa, selamatkan korban, kemudian evakuasi, kemudian ayo kita beri bantu kebutuhan pokok berupa makanan, minuman, dan obat-obatan. Itu yang bisa kami lakukan, yang penting bagi prinsip kami adalah menolong masyarakat. Demikian, ada lagi mungkin? Ya. Pencariannya dipusatkan di mana saja, Bapak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi rencana nanti akan kita plotting di beberapa wilayah di Polres-Polres yang tentunya ya yang paling parah itu ya Manggarai, Manggarai Timur maupun Nagikio. Tapi akan nanti dinamis juga apabila perkembangan situasi diperlukan di suatu titik, kita akan kirim juga. Ya. Informasi sore ini, kalau sesuai jadwal sore ini tiba di Labuan Bajo, 10 ekor anjing tersebut. Karena sudah berangkat tadi siang dari Jakarta dengan pesawat Polri sendiri, dengan pesawat CN 295. Ya, sampai saat ini kami belum mendapat informasi ya, tapi kami ya menunggu dari Mabes saja kita. Nanti kalau ada mau membantu ya tentunya kita ya akan senang juga, akan memperkuat kita. Yang penting intinya adalah kita menolong masyarakat, ya, supaya penanganan bencana ini bisa cepat selesai dan masyarakat bisa cepat terbantu. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih rekan-rekan. Nanti kita secara periodik akan kita adukan. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi, santi, santi om. Terima kasih. Boleh. Ada. Tadi di ini ya. Ini sementara di posko itu di ini Pak Kabid Humas. Jadi sementara Pak Kabid Humas lagi umroh, Pak Humas ya. PLH ya. Iya PLH. Terus kasihan nanti kalau Kabid Humas diganggu kan dia lagi ibadah. Ya.